ziyaratal haramain asy-syarifain wa hajja baitillahil haram. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita muliakan para alim ulama, wabil khusus kepada Bapak Imam, Bapak Khotib Bilal yang sempat hadir pada malam yang berbahagia ini, pengurus masjid daripada Nurul Falah, orang tua saya, guru saya, ini dosen saya, beliau, alhamdulillah. Kemudian lagi Bapak Dewan kita, Pak Edi, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dapat membawa aspirasi kita masyarakat Kabupaten Batanghari ini, wabil khusus masyarakat Komplek Citra Palem Permai ini. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, alhamdulillah hadir bersama kita pada malam hari ini, mantan sekda kita yang insya Allah selalu sederhana. Saya lihat Bang Azan, beliau hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita. Ini saya mau tanya ke Pak Edi, memang hobi beliau duduk di bucu ya Pak? Nah, memang di situ ya Bang Sni? Memang di situ tempat beliau. Saya ingat salah seorang sahabat Nabi itu hobi duduknya memang sholat itu di bucu. Namanya Tha'ban atau Thauban. Beliau sering datang sholat itu tidak mau di belakang imam atau di belakang Nabi, tidak. Beliau selalu di sebelah kanannya masjid Nabi besar Muhammad SAW itu. Kenapa ditanya oleh para sahabat, engkau selalu duduk di pinggir atau di bucu sana, Ban? Kalau kita Jambi ini kan hobinya, namo itu disingkat-singkat. Bambang namanya, dipanggilnya Bang, katanya kan? Nah, Buhari misal, Bang Buhari, Ri, katanya. Nah itu, disingkat-singkat. Gani, nih, katanya kan? Arba'ina, nah. Nyai Preti, ti, ya kan? Nah itulah kebiasaan kita. Sahabat, apa kau hobi duduk di bucu? Karena apa? Yang pertama, kalau duduk di tengah di sini, mata saya kiri dan kanan itu melihat kawan. Ketika berzikir itu kurang khusyuk katanya. Sehingga kalau melihat kawan di sebelah nih, ada yang hobi berzikir pakai tasbih, tasbihnya elok nian kan? Apalagi zaman sekarang pakai tasbih digital yang mahal pula. Nah, kalau sauban itu di pinggir karena supaya tak ada lagi menghalangi, itu sauban. Nah, mudah-mudahan Pak Azan juga seperti itu. Nah, maka dia di pinggir itu dipilih. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Terlebih lagi rekan-rekan saya, abang-abang saya, YouTuber Batanghari Bersatu, super tangguh jilid 2 nih nak, yang selalu hadir untuk mendokumentasikan. Mudah-mudahan ini jadi nilai ibadah bagi mereka, karena ini akan menjadi ada yang ditonton oleh orang yang tidak bisa hadir. Andai kata pun nanti sudah tiada, ada yang akan merekam, yang menjadi dokumentasi kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan jariah pulsa yang mereka lakukan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang melimpah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para majelis taklim, baik daripada pengurus kabupaten PD Batanghari maupun BKMT kecamatan, Bu Marni dan segala macamnya yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki oleh Allah, keluarganya bahagia dunia dan akhirat sebagaimana keluarganya baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada malam hari ini tentunya adalah malam yang kesekian kalinya dalam umur kita. Kalau umur kita 40 tahun, berarti sudah berapa tahun kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi?
Adakah bekas dalam hidup dan kehidupan kita? Ataukah kegiatan ini hanya acara seremonial belaka? Orang mengadakan maulid Nabi, kita juga mengadakan maulid Nabi. Akankah ada bekas dari pelaksanaan itu? Atau hanya sekedar ikut-ikutan tren orang melaksanakan, kita juga melaksanakan? Maka saya ingat pesan Ustadz Rahul dalam mendengar peringatan maulid Nabi maupun ceramah-ceramah di pengajian BKMT itu. Pesan beliau, jamaah itu ada beberapa kategori Pak Zul. Yang pertama, kategori jamaah yang datang itu sami'na wa ata'na. Apa itu sami'na wa ata'na Pak Imam, abang saya, Bang Sidik? Sami'na wa ata'na, dia mendengar lalu mengamalkan apa yang ia dengar. Seperti malam ini adalah peringatan maulid Nabi, tentu kisah dan tauladan Nabi menjadi ilmu dan diamalkan dalam hidup dan kehidupannya, bukan hanya sekedar seremonial belaka. Misal nanti ada diperintahkan dalam ceramah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz, yuk dalam peringatan maulid Nabi, ketika masuk bulan Rabiul Awal, perbanyak membaca solawat. Silahkan dengan lagu masing-masing, baca solawatnya lagu masing-masing, silahkan. Dia amalkan solawat itu dengan versi masing-masing. Yang hobi solawat panjang, ikuti amalkan solawat panjang. Yang tak hobi panjang-panjang, yang pendek, pakailah solawat yang pendek. Karena orang Jambi, wabil khususnya umat Nabi Muhammad yang ada di Komplek Citra Palem Permai ini, kalau beribadah itu banyak yang kepengennya tak panjang-panjang. Imam kalau sudah membaca ayat yang panjang-panjang, mulai dia merutuk di belakang. Lamonian imam tu baca, kepala lutut aku sakit, katanya. Lamonian imam tu baca doa. Nah ini jadi pelajaran juga bagi kami yang muda. Gani, ingat nih, ketika kita di depan atau ketika kita sudah diminta membaca doa, kalau jamaah itu sudah ngaminnya itu lah semangatnya, itu perlu ditanya tuh. Misal pertama atas tangannya, nyai. Yang kedua mulai turun. Yang ketiga diletaknya di lututnya. Aminnya makin kuat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ingat, hati-hati. Jangan sangka makmum tu senang dengan doa kita. Kita yang doa terlalu panjang. Nah, itu ingat tu. Saya diingatkan itu. Doa tu tak perlu panjang. Betul Bu? Ya Bu? Berarti itulah, samulah dengan jamaah saya di sana tu. Itulah pesannya. Ini maulid Nabi. Maka ini tadi jamaah yang pertama sami'na wa ata'na. Dia mendengar lalu mengamalkan apa ilmu yang didapat dalam pengajian tersebut. Yang kedua sami'na wa asayna. Apa itu Pak Imam? Sami'na wa asayna. Dia mendengar tapi tak dia lakukan. Datang pengajian rajin, tetapi apa yang makna dalam pengajian yang disampaikan itu tidak masuk-masuknya. Rajin dia datang ke masjid, tapi apa yang disampaikan penceramah, apa yang disampaikan penceramah tadi, entah, tak ada nyambung. Ini sami'na wa asayna. Dia tahu, sudah itu dia ada mau mengamalkan. Sami'na wa ata'na sudah, sami'na wa asayna sudah. Yang ketiga sami'na wa ngantukna. Sami'na wa ngantukna apa Bang Edi? Datang dia ke masjid mendengarkan pengajian ceramah maulid Nabi, kirai penceramah dia paham angguk-angguk, ternyata bukan paham, ternyata dia ngantuk. Ngangguk mereka kan. Sami'na wa ngantukna namanya. Yang keempat,
Apalagi sami'na wa berkatna. Sami'na wa berkatna, apa harapannya dia datang peringatan Maulid Nabi adalah agar supaya balik lagi dapat berkat. Kata Ustaz Rahul, sami'na wa ata'na, sami'na wa asayna, sami'na wa ngantukna, sami'na wa berkatna. Silahkan pilih yang mana pada malam hari itu. Maka ketika kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang sosok ayah daripada baginda Rasul. Ayah baginda Rasul itu bernama Abdullah. Beliau adalah anak daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah seorang Quraisy yang sangat dihargai di kota Mekah Al-Mukarramah. Ada sebuah peristiwa, beliau bermimpi kota Mekah ketika itu dilanda kekeringan yang sangat luar biasa, sehingga susah orang-orang mencari air. Kenapa mencari air susah? Saat itu sumur Zam-Zam tenggelam, dalam artian tertimbun oleh perpasiran, sehingga belum ditemukan sumur Zam-Zam itu. Kan sumur Zam-Zam pada masa Nabi Ismail alaihi salam, Zam, kumpul. Nah itu kan sudah ada airnya mengalir. Nabi Ismail itu adalah anaknya daripada Nabi Ibrahim. Maknya bernama siapa bu? Masih ingat tak mak Nabi Ismail itu siapa namanya? Hajar atau Sarah? Hah? Hajar atau Sarah? Hajar. Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Istri pertama Sarah, yang kedua Hajar. Lama beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai keturunan. Sudah 86 tahun. Ada kisah mengatakan 80 tahun, ada menyebutkan 83 tahun. Maka istri pertamanya membolehkan Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ia keturunan, itulah Nabi Ismail alaihi salam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala pula lah, karena keikhlasan istri pertama yaitu Sarah pun akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Itulah nanti akan lahir Yakub, Ayub, Yusuf. Itu dari keturunan istri pertama. Dari Nabi Ismail nanti itu adalah keturunan yang sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari istri pertama Nabi Ibrahim, maka lahirlah nanti Nabi Isa yang terakhirnya, yang Nabi yang ke-24, Nabi Isa alaihi salam. Oleh saudara-saudara kita, mereka ia dianggap kultus sebagai Tuhan. Ternyata kita ni masih berdulur satu sama lain. Nenek moyangnya tetap sama, juga nanti bertemu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari Nabi Ibrahim akan ketemu kepada Nabi Adam alaihi salam. Kalau bercerita kepada Nabi Adam terlalu jauh, maka bercerita kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim gelarnya apa? Khalilullah, adalah kekasih Allah. Nabi Isa apa gelar panggilannya? Ruhullah. Ruh yang Allah titipkan kepada janin seorang perempuan yang bernama Maryam, maka ia dipanggil Ruhullah. Lalu Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Habibullah atau kekasih Allah, Khatamul Anbiya, penutup dari sekalian Nabi. Nah ini baginda Rasul kita. Lalu Nabi Musa mendapat gelar Kalimullah. Apa arti Kalimullah? Nabi yang punya kepengen bercakap dengan Allah,
itu Nabi Musa. Benar sah kau nak bercakap dengan Allah. Nah itulah terjadi peristiwa dialog di bukit itu. Tidak mampu mendengar suaranya, tidak mampu. Nah ini. Maka inilah silsilahnya. Ternyata kita semuanya adalah saudara, ketemu dengan satu datuk, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu ngapa bang di dalam solat itu ada solawat Ibrahimiyah yang hanya ada 2 nabi yang disebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngapa ada 2 nabi itu yang disebut? Tak ada nyebut nabi-nabi yang lain. Kalau disebut nabi galaunya terlalu banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Adam wa Musa wa Isa wa Harun wa Daud. Alangkan 2 tu masih banyak yang tak semayang. Maka cuma 2, Muhammad dan Ibrahim dalam solatnya itu. Maka dikenal dengan solawat Ibrahimiyah. 1. Nabi Ibrahim itu tidak ada tentangan. Yahudi ngakui juga Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Nasrani juga mengakui Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Nabi Muhammad, orang kita Islam, ngakui Nabi Ibrahim itu juga seorang nabi. Pokoknya Nabi Ibrahim tidak ada tentangan. Maka itulah dalam solat kita tetap memakai solawat Ibrahimiyah. Yang kedua, karena memang Nabi telah mengajarkan kepada kita solawat dalam solat memakai solawat Ibrahimiyah. Ini luar biasanya Nabi Ibrahim. Apalagi amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, syariatnya masih dijalankan kita. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah haji. Itu syariatnya Nabi Ibrahim. Sunat syariatnya Nabi Ibrahim. Lalu apalagi kurban adalah syariatnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Maka Abdullah, keturunan daripada Nabi Isa alaihi salam, juga disebut sebagai ayah seorang hamba yang diapit dengan 2 keturunan yang mau disembelih. Siapa itu? Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Kenapa Abdullah ayahnya Nabi Muhammad SAW juga ingin disembelih? Karena bapaknya, ayahnya, kakek Nabi baginda Rasul itu pernah bernazar, kalaulah ketemu air Zam-Zam itu memang ada dan dapat menjaganya, maka akan aku sembelih salah satu anakku. Pada waktu itu dia menjaga sumur Zam-Zam. Dia menjaga sumur Zam-Zam, anaknya cuma 1. Siapa? Harith, pamannya Nabi itu cuma siko. Maka dia beranggapan, ini tidak ada cukup cuma siko anak keturunanku yang menjaga sumur Zam-Zam ini. Harus banyak. Maka dia berdoa kepada Allah agar supaya apa? Dia diberi keturunan. Maka dari 1 menjadi 10 orang. Salah satunya adalah ayah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Sehingga Abdullah ketika sudah mulai remaja, dia ingat akan nazarnya itu. Maka hatinya pun gundah gulana. Karena aku sudah pernah bernazar akan kusembelihkan salah satu anakku jika aku mempunyai 10 keturunan. Nah ini mengajarkan kepada kita, Bu, orang-orang tua dulu tidak ada takut anak banyak. Banyak anak, banyak rezeki. Kata orang tua dulu. Kata orang tua kini, banyak anak. Banyak anak, banyak beli pulsa. Ada kacau.
Tingkah laku budak kini, ya Allah Tuhan. Dijelit maknya. Kita dulu kalau dijelit dikit tuh beting gitu lagi dak nyai. Kalau budak kini dijelit dikit, hanya balik jelit pula. Budak kini tak ada sama dengan kita dulu. Kalau suruh ngaji, balik bang. Kalau budak kini dak. Saya tak dengar orang lain dak ngato anak saya lah. 10 anak daripada datuknya Nabi itu. Tuh di tempat kami, di tempat mertua saya, ada sanak saya juga di siko. 13 atau 14 anaknya. Dijekat inyo anaknya sekok. Dibagi ke tetangga yang membutuhkan anaknya. 14 bu, 13 anaknya. Murahnya dia melahirkan. Macam gak ada ikan pari gitu orang tu kan. Pantang telangka keluar gitu. Ini. Tak ada takut orang tua dulu enggak. Kalau kita sekarang takut rezekinya, padahal Allah Maha pemberi rezeki. Bang, yo kau pada ngato nyobe. Emang anak kau berapa? Baru 3. Saya tuh bukan nak punya anak banyak, dah. Istri saya itu susah melahirkan. Kalau macam tumbang tambah perinduan, ada lagi dah. Sekok tu lah. Sekok tu bersegom lagi je kan? Nah ini. Maka Abdullah, pemuka Quraisy sangat sayang kepada Abdullah ini. Orangnya gagah, akhlaknya bagus, tutur katanya tidak menyakitkan. Karena di dalam diri Abdullah ada nur cahaya yang akan melahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagah orangnya, bagus tingkah lakunya. Karena memang cikal bakal nurnya Nabi Muhammad itu ada pada ayahnya Abdullah. Maka saudara-saudara yang Quraisy itu mengusulkan kepada kakeknya baginda Rasul Abdul Muthalib, coba temui seorang perempuan, ibarat kita ya Pak Imam atau orang cerdik lah atau orang tua lah di kampung itu. Maka ia mengusulkan undi nama anak itu. Setiap undian itu diganti dengan 10 ekor onta. Maka 1 ekor onta sekarang itu taruhlah 50 juta. Berarti kalau 10, 50 juta. Diundi terus. Begitu diundi, karena kebiasaan orang jahiliyah itu bu, hobi mengundi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rid'sum min amali syaitan. Salah satu kehobian orang jahiliyah itu mengundi nasib dengan anak panah itu. Maka dia mengundi juga. Undian pertama yang keluar adalah ayahnya. Nama ayahnya baginda Rasul Abdullah. Sehingga sampai 10 kali itu tetap yang keluar namanya Abdullah. Maka yang terakhir yang keluar baru yang namanya onta tersebut. Sehingga ditebus ketika itu dengan 100 ekor onta. Anaknya, ayahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditebus dengan 100 ekor onta. Berarti kalau tadi sikok 50, kalau 100 berapa tuh duitnya tuh? Nah? Eman. Oh itu berarti mahal nih yang ditebusnya ayah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah. Maka ketika itu sudah selesai, maka selamatlah Abdullah ini tadi dari nazarnya ayahnya Abdul Muthalib. Ini memberi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Jangan mudah untuk bernazar. Ingat, nazar itu wajib Bapak Ibu tunaikan apabila sudah dilafazkan. Keluar dari lisannya, itu wajib. Andai kata aku jadi dewan, maka aku bernazar. Jalan dari teratai sampai ke rambutan masam. Misal, harus tunaikan tuh. Itu misal. Jangan. Harus ditunaikan. Aku bernazar ya Allah. Ya. Suami aku kok padek nyelot. Padek nampar. Kadek RT di rumah. Aku bernazar ya Allah. Kalau nyo mati, aku puasa 3 hari.
Tapi tu nazarnya dak ada elok. Nazarilah supaya do insaf, aku puasa, tu elok. Kan nazar mati kan dak ada elok. Ya Allah, wabil khusus ibu-ibu, anak aku ni lagi tes CPNS ya Allah. Kalau dia lulus, aku bernazar montong kerbau, motong sapi. Ingat, kalau memang lulus, ibu laksanakan nazar itu. Kalau sudah nazar, ibu tak ada boleh lagi makannya. Karena ibu yang sudah bernazar. Jangan pula ibu yang paling banyak ngambilnya nyimpan di kulkas. Salah. Kalau nazar itu bagi ke semuanya ke orang. Maka nazar itu harus sesuaikan dengan diri. Jangan yang tinggi-tinggi. Sesuaikan. Kalau anakku lulus polisi, aku pengen bangun masjid. Duit tak kate, kebon ada 2 tumuk. Kemana pergi nak bangun masjid? Ini masjid kita ni. Ini luar biasa nih, Masjid Nurul Falah, cahaya kemenangan. Bagi orang-orang yang masuk ke sini, insya Allah akan menang. Cuman bukan sekedar masuk, semayang. Iko ada yang datang tu lewat, tu masuk dia siko memang, tapi ke belakang, ke WC. Sudah tu larilah pula. Ngejar WC be ke subuh-subuh, ngejar ke masjid untuk ke WC be cuman tak ada milu semayang, itu salah. Masuk maksudnya adalah solat di sini. Siapa lagi yang memakmurkan? Ini masjid sangat luar biasa di komplek perumahan ini. Saya rasa iko masjid terbaik lah dalam komplek ini nak. Ingat pula dengan masjid Pak HBA kalau kayak ini kan. Inilah luar biasa ini. Berarti orang-orang sini kayo-kayo dalam artian hobi berimpak, hobi kalau kumpul bangun masjid, cepatnya dia mengeluarkan duitnya. Insya Allah rezekinya barakah, keluarganya barakah, anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Nah ini kisah daripada ayahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah bu, itu pelajarannya. Kalau bernazar, tunaikan. Mana tahu kemarin ada yang bernazar, ya Allah ya Tuhanku, kalau gaji 13 kau cair ya Allah, aku nak wakaf masjid 1 juta. Bayar. Mana tahu kan, aja gaji 13-14 mari. Yang guru-guru ngaji macam itu juga kalau nyu ada bernazar. Tunaikan itu, karena itu kewajiban. Sebagaimana kakeknya Nabi Muhammad SAW juga pernah bernazar seperti itu. Siapa lagi? Nabi yang penyakitan, siapa namanya? Nabi yang pernah diuji dengan sakit? Ayub apa Yakub? Nabi Ayub. Saat dia sakit, istrinya tuh lah mulai dari banyak 1, 2, 3 istrinya tuh tinggal seorang lagi. Seorang kalau mulai juga nak bertingkah karena nengok laki sakit. Jarang-jarang memang. Kalau istri merawat suami itu jarang-jarang. Kalau ada ibu diuji dengan suami yang sedang sakit, ibu merawatnya dengan ikhlas, surga balasannya bu. Karena orang sakit itu maklumlah kadang mulutnya padek juga. Untung kau aku rawat. Kalau tidak ada aku rawat, kan? Ini. Istri Nabi itu tadi itu juga macam itu. Sehingga dia kepengen itu lari kan. Maka Nabi pernah berapat. Nabi siapa tadi Pak? Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh, kalau aku sehat katanya, aku rajam dia 100 kali. Betul, beliau sehat. Sudah sehat, sayang pula nak ngebuknya itu 100 kali. Nak digebuk pakai rotan 100 kali. Nyolah merawat kita. Kaget, lari dia kan. Bagaimana dia caranya? Kalau bahasa kita itu diambilnya lidi, diikatnya 100. Pukulnya cuma sekali. Pek. Nyampaikan nazarnya. Berapa galonnya? 100. Karena bongkolan sapu ni tadi ada 100 biji galonnya. Ngebuknya berapa? Sekali cuman. Pek katanya. Itulah kasih sayangnya. Sampaikan juga nazarnya. Ini mak Nabi bawa ayahnya kok.
Kita sampai jam berapa? Kalau nak jam 10, baru batas saya. Belum mak, belum anak, belum paman. Nah, karena saya rasa Maulid Nabi yang disampaikan oleh penceramah-penceramah tentang Nabi lahir di kota Mekah, wafatnya di kota Madinah, bapak ibu semuanya pasti lebih hafal daripada saya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Anak-anak min itu lebih paham gitu lah. Nah ini adalah salah satu kisahnya, pelajaran yang dapat kita ambil. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi habli minas solihin. Doa ini juga kita amalkan Bapak Ibu, agar supaya anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Lama dia berdoa, akhirnya baru dikabulkan oleh Allah. Levelnya level Nabi. 86 tahun, 83 tahun baru doanya diijabah. Nabi. Kalau kita setiap nengok HP, tertengoklah ke FB yang tak ketuanan itu kan. Ada terus muncul. Ada terus yang live. Nyai, ibu-ibu di daerah mudik sana, saya tak ada mau nyebut kampungnya, senam di depan kantor desanya, pakaian-pakaian yang ngetat Pak Edi. Enak yang mudo-mudo, iko yang nyai-nyai. Pakai ngetat, tehonyak kanan, tehonyak kiri. Live pula di Pacebeok itu, di Facebook itu. Ya Allah ya Tuhanku, mak sepo lah kau. Ditengok macam mana, dah ditengok macam mana. Ya kalau elok nyai, kau hitam, legam, kecil, hidung pula ada. Maka kita berdoa munajat kepada Allah sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Dari istrinya lahirlah orang-orang alim, para nabi. Istri kedua juga lahirlah seorang yang alim, seorang penerus perjuangan beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dari istri yang pertama juga lahir Yakub, Ayub, Yusuf, Musa, sampai ke Nabi Isa. Isa adalah anak daripada Imran. Istri daripada Imran itu adalah Hannah. Hannah anaknya adalah Maryam. Maryam anaknya adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka beliau dipanggil dengan sebutan gelaran Ruhullah, karena ruh yang Allah titipkan kepada manusia mulia, yaitu perempuan bernama Maryam. Nah, dari keturunan-keturunan yang soleh inilah lahirnya baginda Rasul. Abdullah adalah manusia yang soleh, yang laki-laki, yang banyak dilamar oleh perempuan. Salah satunya adalah ayah baginda Rasul. Yang didapat hanyalah Aminah. Yang dapatnya itu Aminah. Dia gagah memang. Tapi sayang, Aminah mendapat Abdullah itu juga hanyalah sebentar. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam kandungan, ibunya baru beberapa bulan, baru 2 bulan. 2 bulan itu ibu yang paling paham. Waktu mengandung yang paling luar biasa. Mabuknya disitulah. Ngidamnya disitulah, malasnya disitulah. Bang, kau kok tahu bang, pernah merasakan? Tak, saya nengok kelakuan bini saya itu. Tak tahu apa lagi. Ada bini yang ngidam, pengen makan mango, tapi musim duren. Ada yang ngidam, benci nengok laki. Kalau kau perlu dipertanyakan nih, kau ngidamnya kok.
Iyo ni anak apa tidak. Pokoknya kalau ketemu lakinya tu genyek segenyek-genyek. Tahu genyek, Pak? Bu. Benci. Carane wong Jawa napa nggih? Benci. Nengok suaminya itu, padahal suaminya dewek. Aminah juga seperti itu, dalam artian dalam kondisi butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala uji beliau. Dengan apa? Suaminya tercinta Abdullah meninggal dunia. Inilah Rasulullah lahir dia ke muka bumi Allah ini sudah diuji oleh Allah ketika masih dalam kandungan. Ayahnya tercinta sudah meninggal dunia. Tidak dapat dia menatap wajah ayahnya yang tampan. Beruntunglah bapak ibu yang ketemu masih dengan ayah. Kalau masih ada ayah sekarang, walaupun dia sakit-sakitan, itu keramat kita, Pak, Bu. Kalau ada anak yang malam ini tidak ada berteguran dengan ayahnya, balik teguri ayahmu. Dari darahnya lah engkau lahir ke muka bumi Allah ini. Mau seperti apakah ia, itu urusannya dengan Tuhan. Engkau tidak berhak untuk menghakiminya. Jahatkah ayahmu, itu urusannya. Urusan kita berbakti kepada ayah kita. Kalau sudah tiada, baru terasa. Macam saya nak balik ke dusun Bang Azan, Pak Jul. Biasanya ada dia nunggu di depan rumah saat balik. Dia ada anaknya, tak ada dikejarnya dah. Yang dikejarnya itu cucunya yang dikejarnya. Anaknya dah pernah dikejarnya dah. Tapi apa kini kalau balik pas sudah parkir mobil depan rumah, tetangis di depan tu, depan supir itu biasanya ada di depan pintu jemput ni kami. Kini tak katik lagi. Apa pengobat rindunya cuman balik top ke makam sebentar, udah tu balik pula ke bulian. Jadilah itu kalau sudah tiada. Maka bagi yang punya ayah masih hidup sekarang, taatilah, berbaktilah. Kalau sudah tiada baru terasa. Macam itu juga dengan mak. Jangan sekali-kali nyakiti hati mak. Mumpungnya ada tu keramat dalam hidup kita. Doanya itu menembus langit. Mintalah doa kepada orang tua kita, wabil khusus mak, apabila dia masih ada anak-anak muda sakit melahirkan, sakit ketika membesarkan kita, tapi tidak ada sesakit saat anak membentak maknya. Rasa nak dibawa dibalik di dalam perut rasanya ketika anak bentak emak. Nah, maka ketika dia masih ada, taatilah mereka. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini sesuai dengan tema kemerdekaan dalam bingkai keteladanan. Merdeka dalam bingkai keteladanan Rasulullah. Keteladanan Rasulullah itu apa? Sebagaimana dulu bangsa jahiliyah, jahlun artinya bodoh. Bodoh dalam arti kata akhlaknya, bobrok dalam tingkah lakunya. Nabi datang membawa risalah kebenaran. Nabi datang membawa kemerdekaan. Jangan lagi kalian menyembah berhala, tetapi sembahlah Tuhan yang Maha Esa. Janganlah lagi kalian mengundi nasib dengan anak panah, tapi mintalah rezeki kepada yang Maha Pemberi rezeki. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Janganlah lagi kalian menyembah Lata dan Uzza, tapi sembahlah Allah Rabbuna, Allah Tuhan kita. Revolusi kemerdekaan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ia memerdekakan kaum ibu-ibu yang mana zaman jahiliyah kita kenal, jarang sekali diketemukan perempuan yang hidup, anak-anak perempuan hidup. Begitu lahir, kalau tahu itu perempuan, sebagian itu dibunuh, ditenggelamkan di padang pasir yang sangat panas. Itu zamannya Nabi Muhammad. Kalau zaman Fir'aun lain lagi, bukan anak perempuan yang dibunuh, tetapi anak laki-laki.
Karena dia bermimpi akan lahir seorang anak yang akan mengambil tahtanya. Maka ia berwasiat, maka ia berpesan, maka ia memerintahkan kepada anak-anak buahnya, tentaranya, yang lahir anak laki-laki bunuh. Nah itu zamannya Fir'aun. Zaman Nabi Muhammad perempuan yang dibunuh. Kalau zaman sekarang perempuan dibunuh, laki-laki dibunuh. Orang bersego nak punya anak, nyo enak dapat anak, dibuang iyo ke dalam tong sampah. Orang bukan main berobat ke sana sini kepengen punya anak, dianyun inyo ke Sungai Batanghari. Tuh kemarin ada ketemu di dalam kardus, di depan tak jauh dari rumah adik saya. Elok nian budaknya. Nah itu kakek kalau lah gedang kakek nyesal tuh. Atau anak saya nyolah sukses misal. Atau anak saya dulu saya buang. Iyo selama kau kemana? Nah, ini zaman jahiliyah modern sekarang. Kemerdekaan yang diajarkan oleh baginda Rasul bagaimana? Kesetaraan. Mau hitamkah kulitmu, mau putihkah kulitmu, mau bangsawankah engkau, mau pejabatkah engkau, di mata Allah kita sama. Yang membedakannya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di dalam solat, kita semuanya sama. Tidak ada beda antara pejabat dengan rakyat biasa. Tidak ada bedanya orang yang kaya dengan orang miskin tak punya apa-apa. Semuanya sama di hadapan Allah. Sujudnya sama, masjidnya sama, takbirnya sama, doanya juga sama yang dipimpin oleh imam. Itulah kemerdekaan revolusi yang dibawa oleh baginda Rasulullah yang menjadi teladan sekarang ini. Bagaimana beliau mengajarkan persatuan dan kesatuan? Saat beliau berdakwah di kota Mekah, yang didakwai bukan orang lain. Yang didakwahinya adalah keluarganya sendiri. Yang paling banyak keluarganya di sana. Tapi apa yang didapat oleh baginda Rasul? Ejekan, makian, hinaan. Yang didapat dari siapa? Dari keluarganya sendiri. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini berdakwah, yang menentang bukan orang lain, yang menentangnya adalah keluarganya sendiri, tetangganya sendiri. Nabi sudah duluan seperti itu. Begitu beliau hijrah ke kota Yathrib, yang kita kenal sekarang dengan Madinatul Munawwarah, beliau diterima dengan sangat baik. Maka kalau bapak pergi haji atau umroh, itu biasanya diajak berjalan-jalan ziarah. Ini dulu tempatnya baginda Rasul ketika hijrah. Ada kurma, masih itu kebun kurma itu masih ada. Di sana akan diceritakan bagaimana orang Madinah ketika itu menyambut kedatangan baginda Rasul dengan sama-sama membaca Tala'al badru alaina min sani tilwada wajabah mada'an. Ada yang menyambut dengan sukacita, ada yang memanjat batang kurma tersebut. Mana yang namanya Muhammad? Mana yang namanya Muhammad yang selalu kami rindukan, yang diceritakan oleh orang-orang. Kami kepengen bersaksi kepada ia. Kami pengen mengikuti ajaran agama yang ia bawa. Kami pengen mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sambutan orang-orang Madinah Yathrib ketika itu. Beda ketika beliau berdakwah di Taif. Hantaman yang ia dapat, cacian yang ia terima, bahkan darahnya mengalir sehingga malaikat tidak terima. Malaikat menyambut tetesan darah baginda Rasul.
Ya Nabi Allah, ya Habibullah, jika engkau izinkan, kata malaikat penunggu jabal itu, penunggu gunung, penunggu bukit itu, akan aku balikkan bukit ini, kutimpakan kepada penduduk Taif. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Ia tidak mengiyakan itu, tapi baginda Rasul mendoakan, mudah-mudahan akan lahir dari keturunannya ini orang-orang yang beriman. Doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taif sekarang 100% beriman kepada Allah, mengakui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Inilah akhlaknya baginda Rasul. Inilah kekuatan daripada doa baginda Rasul, mengajarkan kepada kita Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, yuk jangan lupa berdoa kepada Allah. Kekuatan senjata kita, doalah kepada Allah. Minta kepada Allah, Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha mengabulkan segala rizki. Mintalah kepadanya. Ya Allah, aku minta anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mintanya kepada Allah. Ya Allah, aku minta rizki yang berkah. Ya Allah, ingat, rizki yang berkah itu bukan hanya sekedar uang. Sahabat yang baik itu adalah rizki. Tetangga yang baik itu adalah rizki. Anak yang soleh dan soleha itu juga adalah rizki. Jangan picik kita hanya memikirkan yang dimaksud rizki yang berkah itu hanya uang. Itu kecil sekali, cetek sekali pemikiran kita. Karena uang itu terbatas. Kalau rezeki yang lain luas. Berikan aku rezeki ya Allah. Kesehatan itu juga rezeki. Coba kalau kita sakit, nggak ikut sholat duha berjamaah be, samu-samu be setiap hari Minggu, susah gitu. Karena kita sakit. Rezeki lah. Ada orang-orang kaya dengan hartonya. Kalau kita beranggapan harta itu dapat membuat hidup kita bahagia. Ada orang yang kaya, hartanya melimpah, hidupnya juga terasa susah. Susahnya apa? Segala dah enak, badan segala sakit. Ada yang biasa-biasa be hidupnya, tapi badannya sehat. Makan apapun bisa. Pucuk paku dimakan, pucuk pakis dimakan, ketemu dengan bulu-bulu dimakan, ketemu dengan paku-paku dimakan, aman dioknya. Sedangkan orang kaya ketemu pucuk paku dikit, minum pel dulu misal. Nah, ini syukur rizki yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Atau fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rizki yang terbesar berikutnya adalah rizki Islam dan iman kita. Rizki kita lahir dalam menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Rabbi salli wa sallim. Terakhir, karena sudah 1 jam, yang terakhir, dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, mari saya mengajak diri saya, mengajak kita semuanya yang hadir, kembali kita suri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita.
dalam berumah tangga, teladanilah baginda Rasul, bagaimana baginda Rasul memperlakukan istrinya, bagaimana baginda Rasul mendidik anak-anaknya, maka teladanilah beliau. Istri-istri beliau juga seperti Khadijah, Aisyah, itu juga istri-istri yang solehah. Maka dia dapatlah suami yang soleh, teladani beliau. Dalam bertutur kata, beliau tidak menyakiti. Dalam mengajak, beliau tidak mengejek. Dalam berdakwah, beliau merangkul, bukan memukul. Inilah baginda Rasul, sehingga disenangi oleh para kawan dan disegani oleh para lawan. Sayang para kawannya, segan para lawannya. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saksikan pada malam hari ini kami warga daripada Komplek Citra Palem Permai, kemudian dengan para undangan yang sempat hadir pada malam hari ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Izinkan kami dapat bersama beliau nanti ya Allah di surgamu, bersama suami, bersama istri, bersama ayah dan ibu, bersama anak dan keturunan kami. Ya Rasulullah, panggil kami ya Rasulullah, andai kata kami tersesat nantinya di yaumil mahsyar. Ya Rasulullah, panggil kami di dunia ini, izinkan kami untuk dapat berziarah ke makammu di Madinatul Munawwarah. Kami kepengen berziarah ke makammu ya Allah. Kami ingin berziarah ke makammu ya Rasulullah. Kami kepengen berziarah ke Baitullah, yaitu Ka'bah sebagai kiblatnya umat Islam. Kabulkan doa kami ya Rahman. Akui kami sebagai umatmu ya Rasul. Ya Rasulullah, kami umatmu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. InsyaAllah kita semuanya adalah umat yang diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat bersama beliau adalah keistimewaan tersendiri nantinya insyaallah. Mudah-mudahan. Maka amalan yang dapat kita lakukan di bulan Maulid ini, Rabiul Awal ini adalah perbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyai Preti hobi dengan lagu Indianya, solawatlah dengan pakai lagu India. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Acekiler ki aceriu aja ya kan? Yang hobi dengan lagu Jawanya monggo silakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin dengan bahasa Jawanya boleh, silakan lagu Jawanya. Leri ilir tandure wasumilir ta royo mantan anyar tasem manten anyar bocaan banyak rupanya penek no bimbingku penek no engkau sore. Ketawa Bang Azan, mana Bambang dapat bahasa Jawa ya, dengan bahasa Jawanya.
Yang Jambi dengan bahasa Jambi, jangan lagu Jambinya. Batang hari air lanyo tenang, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Batang hari air lanyo tenang, terus pun tenang deraslah ke tepi. Batas itulah, jangan panjang-panjang. Ini yang orang lamo dengan lagu lamonyo, orang pengen itu kan la ilaha illallah al-malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Bang Bukhari dengan lagu lamonyo lala didudu, lala didudu, lala didudu. Penting ada lala-lalanya lah itu kan. As-salawat, wajah salawat dengan mumpung ini bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian kata-kata ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teng mriki ake wong Jawa nih Bu. Banyak orang Jawa Bu ya. Kula nyuwun ngapura karo panjenenganipun. Saya minta ampun kepada panjenengan-panjenengan. Andai kata ada kata-kata saya nang salah, nyuwun ngapura. Sami-sami Bu. Nggih Bu ya. Ya, ngoten nggih. Nggih. Kemudian saya mohon doanya juga malam ini malam kedua, insya Allah masih ada 16 tempat lagi. Malam ini pertama, yang kedua masih ada 16 jadwal yang masuk yang akan saya jalankan. Mohon doa daripada Bapak Ibu, para sedulur lan sederek enteng mriki, mugi-mugi kula diparingi sehat badan, selamat dunia lan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.